Selamat pagi Pak dan teman-teman. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Kesha Septiani Nusi akan mempresentasikan materi pembelajaran saya, yaitu materi operasi hitung bilangan bulan. Pada presentasi kali ini ada 3 hal yang akan kita bahas, yaitu yang pertama, kompetensi inti dan kompetensi dasar yang kita gunakan. Yang kedua, definisi bilangan bulan. Dan yang ketiga, operasi hitung bilangan bulan. Kita masuk pada yang pertama, yaitu kompetensi inti dan kompetensi dasar. Kompetensi inti yang kita gunakan yaitu kompetensi inti 3, yaitu memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, seni, budaya, terkait fenomena kejadian tampak mata. KI 4, mencoba mengolah dan menyaji dari ranah konkret menggunakan mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat, dan ranah abstrak, menulis, membaca, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Kompetensi dasar yang digunakan yaitu 3.2, menjelaskan dan melakukan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan dengan memanfaatkan berbagai sifat. Materi yang berikut yaitu definisi bilangan bulat. Definisi bilangan bulat. Bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan bulat positif atau bilangan asli, nol, dan bilangan negatif atau lawan bilangan asli. Himpunan bilangan bulat terdiri dari himpunan bilangan asli yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya disebut bilangan bulat positif. Bilangan nol dan bilangan asli yaitu negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan seterusnya atau disebut bilangan bulat negatif. Teman-teman bisa lihat pada gambar yang garis biru menunjukkan bilangan bulat positif, garis hitam menunjukkan bilangan nol, dan garis merah menunjukkan bilangan bulat negatif. Yang berikut, operasi hitung pada bilangan bulat. Yang pertama, penjumlahan. Sifat-sifatnya: 1. Sifat tertutup, di mana A tambah B sama dengan C merupakan bilangan bulat. Kedua, sifat asosiatif atau pengelompokan, di mana A tambah B ditambah C sama dengan A ditambah B tambah C. Yang ketiga, sifat komutatif atau pertukaran, di mana A tambah B sama dengan B tambah A. Dan yang keempat, mempunyai unsur identitas, yaitu A tambah 0 sama dengan 0 tambah A sama dengan A. Dan memiliki inverse, yaitu A ditambah negatif A sama dengan negatif A tambah A sama dengan 0. Yang kedua, pengurangan. Sifat-sifatnya, yang pertama, sifat tertutup, A kurang B sama dengan C merupakan bilangan bulat. Yang kedua, sifat komutatif dan asosiatif tidak berlaku, karena A kurang B tidak sama dengan B kurang A, dan A kurang B dikurangi C tidak sama dengan A kurang B kurang C. Yang ketiga, ambil sembarang bilangan bulat, berlaku A kurang B sama dengan A tambah negatif B, dan A kurang negatif B sama dengan A tambah B. Yang keempat, pengurangan bilangan nol mempunyai sifat A kurang 0 sama dengan A, dan 0 kurang A sama dengan negatif A. Yang berikut, perkalian. Sifat-sifatnya, yang pertama, tertutup, di mana P kali Q sama dengan R, di mana R juga merupakan bilangan bulat. Yang kedua, berlaku sifat komutatif, yaitu P kali Q sama dengan Q kali P. Yang ketiga, berlaku sifat asosiatif, di mana P kali Q dikalikan R sama dengan P dikalikan Q dikali R. Yang berikut, berlaku distributif penjumlahan
penjumlahan, di mana P kali Q tambah R sama dengan P kali Q ditambah P kali R. Yang berikut distributif penjumlahan, di mana P kali Q kurang R sama dengan P kali Q kurang Q kali R. Yang berikut elemen identitas, yaitu P kali 1 sama dengan 1 kali P sama dengan P. Yang keempat, pembagian. Sifat-sifatnya, yang pertama, memiliki elemen identitas, di mana P dibagi 1 sama dengan P. Yang kedua, berlaku invers perkalian, di mana A bagi B sama dengan C, A kali 1 per B sama dengan C, A per B sama dengan C, A sama dengan B kali C. Yang kelima, perpangkatan. Sifat-sifat pada operasi perpangkatan yaitu 1. A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. Yang kedua, A pangkat M bagi A pangkat N sama dengan A pangkat M kurang N. Yang ketiga, A pangkat M dipangkatkan N sama dengan A pangkat M dikalikan N. Yang keempat, AB dipangkatkan N sama dengan A pangkat N kali B pangkat N. Yang kelima, A per B dipangkatkan N sama dengan A pangkat N per B pangkat N, di mana B tidak sama dengan 0. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih.